Halo teman-teman semua, balik lagi di Umebea Channel. Kali ini kita bakalan lanjut ke rute tour kita yang selanjutnya, alternatif daripada rute Golden Route, yaitu rute Alpine Route dan Shirakawa-go. Teman-teman bisa cek videonya di sini kalau ada yang belum nonton rute Golden Route versi yang pertama. Dan sekarang kita akan bahas rute Golden Route versi alternatif. Oke, langsung aja tanpa basa-basi lebih banyak lagi. Yuk kita langsung mulai pembahasan rute Golden Route versi alternatif dengan highlightnya Alpine Route dan Shirakawa-go. Nah teman-teman, sebelum kita mulai lebih jauh, kita samain dulu sudut pandang kita. Pembahasan kita kali ini dimulai dari Tokyo dan selesai di Osaka. Langsung aja kita mulai. Yang pertama kita mulai dari area Tokyo. Teman-teman bisa lanjut perjalanan ke Nagano. Setelah dari daerah Nagano, kita lanjut menuju daerah Toyama atau Kanazawa. Ada dua option, teman-teman bisa pilih tergantung schedule teman-teman masing-masing. Setelah dari Toyama atau Kanazawa, lanjut ke Kyoto, Osaka, lalu selesai di Kansai International Airport. Kalau kita bandingkan dengan rute Golden Route yang pertama, hanya ada perbedaan di bagian Kawaguchi dan Nagoya berpindah ke area Nagano, Toyama, dan Kanazawa. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, di mana sih posisi sebenarnya Alpine Route dan Shirakawa-go itu sendiri? Yuk kita cek sama-sama. Jadi bisa kita lihat di sini. Kita samain dulu ya, posisi kita sekarang lagi berada di Nagano Station ya. Nagano Prefektur itu luas sekali, jadi kita mesti sama-sama posisikan diri kita di Nagano Station karena kita akan menggunakan bus umum menuju ke Ogisawa Station. Nah, ketika sampai ke Ogisawa Station, ini merupakan titik start pertama kita untuk masuk ke area Snowwall Tateyama Alpine Route, yang mana poin goal kita itu adalah di Tateyama Station. Dan di tengah-tengah perjalanan dari Ogisawa ke Tateyama Station, teman-teman bakalan sorry teman-teman, ini bercanda tapi serius karena memang rutenya, medannya bisa dikatakan cukup berat karena kita bakalan pindah daerah, pindah provinsi dengan berbagai macam kendaraan yang sudah disediakan oleh pihak Alpine Route, dan kita juga bakalan hampir setengah hari ataupun bisa seharian. Ini kita bayangin udah sampai di Ogisawa ya. Yang pertama kita harus naik tunnel electric bus, yang kedua kita harus jalan kaki, lalu yang ketiga kita harus naik cable car, lalu yang keempat kita harus naik ropeway, dan yang kelima kita harus naik Tateyama Tunnel trolleybus. Dan akhirnya baru kita bisa sampai ke tujuan utama kita, ke Snowwall atau Snow Corridor ini teman-teman. Jadi ada 5 petualangan utama dulu yang harus kita lewatin sebelum kita sampai ke Snowwall. Tapi setelah kita sampai di Snowwall Snow Corridor itu juga, setelah udah seneng foto, dapat pemandangan bagus, dapat like Instagram dan Instastory yang banyak, kita masih berada di atas gunung teman-teman. Jangan lupa kita mesti turun gunung untuk pulangnya, dan kita tidak balik ke rute dimana kita start. Kita turun menggunakan bus sekitar 50 menitan. Jadi menggunakan tour bus yang benar-benar seperti bus pariwisata. Nah, setelah selesai naik bus pariwisata yang selama 1 jam, kita harus naik satu kendaraan terakhir lagi untuk menuju Tateyama Station. Poin goal kita di rute Alpine Route itu sendiri. Nah, jadi dari keseluruhan perjalanan kita ini, dari Tokyo, Nagano, Toyama, Kanazawa, Kyoto, dan Osaka, di tengah-tengah perjalanan ada satu hari khusus yang kita mesti sediakan hanya untuk ke Tateyama Alpine Route ini ya. Sekilas mengenai Tateyama Alpine Route, kalau hanya dengar penjelasan aja mungkin agak susah dimengerti. Ini ada videonya, teman-teman bisa lihat, bisa cek, dan seperti apa pertualangan kita nanti di Alpine Route, sekaligus supaya bisa memberikan referensi bagi teman-teman juga untuk memutuskan apakah ingin pergi ke Tateyama Alpine Route ini ya. Misalnya teman-teman datang dengan orang tua atau dengan ibu hamil atau dengan bawa anak, kursi roda atau pakai stroller, apakah itu memungkinkan untuk dikunjungin
atau tidak? Apakah kita juga punya kekuatan fisik yang cukup? Bener gak nih? Yakin gak nih mau pergi ke Tateyama Alpine Route ini? Yuk teman-teman, kita sedikit virtual tour dulu untuk melihat rute dan lapangan langsung di Mount Tateyama Alpine Route kali ini. Dozo! Gimana teman-teman, persiapannya semua? Udah oke ya? Langsung aja yuk, kita berangkat. Nah, di sepanjang Alpine Route ini, jangan khawatir, di setiap pemberhentian, sebelum atau sesudah kita naik kendaraan, bakalan ada tempat istirahat dan toko souvenir untuk belanja oleh-oleh dan cemilan juga. Dan kita juga bakalan nikmatin banyak sekali pemandangan berbeda yang bagus dan menarik di setiap tempatnya. Oh ya teman-teman, sebagai reminder, karena sebagian besar kendaraan di sini tempat duduknya bebas, pastikan teman-teman juga cari posisi yang bagus supaya bisa foto dan menikmati pemandangannya secara maksimal ya. Seperti yang satu ini nih. Dan ketika sampai di Murodo atau Snowwall nanti, di sana juga ada restoran dan kafe untuk kita bisa makan siang sekaligus beristirahat. Nah, akhirnya sekarang kita sudah sampai di Murodo. Yuk, siap-siap teman-teman. Eits, jangan lupa kameranya di standby, rolling, and action. Wah, keren banget gak sih teman-teman? Kita bisa jalan di tengah-tengah tembok salju ini. Ini semua terjadi secara alami loh. Dan rekor tertinggi dari tembok salju ini yang pernah tercatat adalah setinggi 23 meter. Kebayang gak sih? Jadi selama musim dingin dari Desember sampai April awal di bagian Tateyama, tempat atau jalan yang kita jalanin sekarang di Murodo, semua tertutup salju. Dan ketika musim dingin sudah mulai selesai, akan dilakukan proses pengerukan salju. Nah, setelah proses pengerukan salju itu selesai dilakukan, jadi deh tembok-tembok salju yang kita lihat sekarang ini. Bagus banget ya. Nah, setelah menikmati pemandangan dan seru-seruan main salju, sebagai penutup, sampai deh ke goal point kita di Tateyama Station. Gimana teman-teman? Seru kan pertualangan dan perjalanannya? Gimana teman-teman? Virtual tournya cukup singkat, hanya beberapa menit aja, tapi sebenarnya di lapangannya kita bisa sekitar 6 jaman atau mungkin sampai 8 jam tergantung schedule kita di atas, tergantung seberapa cepat kita lanjut perjalanan di atas, seberapa ramainya kondisi saat itu. Balik lagi, ini hanya sebagian potongan kecil aja, walaupun harus melalui proses panjang, naik kendaraan macem-macem, jalan kaki ya, dengan kondisi yang semeraut banget karena orangnya penuh sekali ya. Kalau baru-baru buka ya, sekitar bulan April Mei itu di atas penuh sekali ya, dengan grup-grup tour ataupun grup-grup individu yang pergi ke sana. Jadi teman-teman juga mesti hati-hati ya, mengatur waktu, mengatur anggota keluarga, melihat situasi dan kondisi. Jangan sampai hal-hal yang bersifat emergensi atau hal-hal yang tidak diinginkan itu sampai terjadi ya teman-teman, karena kita benar-benar lagi berada di atas gunung gitu ya. Susah untuk mencari atau mendapatkan pertolongan sesegera mungkin gitu
gitu ya. Hal-hal yang tidak diinginkan dalam arti di sini bukannya karena banyak orang jadi barang bawaan nggak aman ya. Nah, Jepang relatif aman, tapi tetap kita harus hati-hati. Tapi lebih kepada emergensi. Kalau terjadi sesuatu dengan diri kita sendiri dikarenakan medan lapangan yang membutuhkan cukup tenaga fisik tentunya. Oh ya teman-teman, ada satu tambahan informasi ya untuk Tateyama Alpine Route untuk Snowwall. Kalau tiket teman-teman itu startnya dari Osaka, mohon diperhatikan dengan baik-baik ketika teman-teman ingin pergi ke Tateyama atau Snowwall. Ini ada dua pattern. Kalau misalnya teman-teman memutuskan untuk ke Tateyama Alpine Route dan rute teman-teman startnya itu dari Osaka, Alpine Route-nya akan menjadi dua versi ya. Yang pertama itu versi one way. Versi one way ini dalam arti 180 derajat teman-teman bisa balik aja sama persis dengan dari Tokyo. Dalam artian kita start dari Tateyama Station, kita one way ke Ogisawa Station. Ini persis hanya dibalik aja. Tapi ada versi keduanya, yaitu versi pulang pergi dari Tateyama Station menuju ke Mount Tateyama. Setelah sampai di Snowwall-nya, kalau misalnya teman-teman sudah merasa cukup puas dan tidak mau lanjut lagi ya ke beberapa situs wisata selanjutnya, teman-teman bisa balik lagi ya dari Mount Tateyama, dari Snowwall-nya itu turun lagi ke tempat awal, yaitu stasiun Tateyama. Dan ini pengaruh ke posisi bookingan hotel kita di hari itu atau hari selanjutnya. Jadi jangan sampai salah booking hotelnya ketika teman-teman susun jadwal perjalanan teman-teman semua. Perlu diperhatiin ini dengan saksama dan dalam tempo yang sepanjang-panjangnya supaya tidak salah kaprah, karena bisa fatal akibatnya kalau sampai salah hotel, salah schedule, salah booking kendaraan, tiket salah tanggal dan lain sebagainya. Jangan lupa teman-teman, kita nggak lagi ikut tur, kita anggap ini adalah perjalanan backpacker, perjalanan pribadi kita. Beda dengan kita ikut tur ya teman-teman, ada tour leader, ada tour guide, kita tinggal naik bus, tidur, bangun, udah nyampe ya. Ketika selesai tur, kita balik ke bus lagi, tidur lagi, begitu bangun sampai lagi ya. Guide-nya ngomong apa nggak didengerin, biarin. Nanti udah sampai dia tanya lagi hal yang sama. Gitu gak sih? Kebablasan deh curcol soal kerjaan. Nah teman-teman, kita udah selesai di Tateyama Alpine Route. Kita lanjut, dan biasanya pada umumnya ya setelah dari Tateyama Station kita menuju ke Toyama Station atau ke Kanazawa Station ya. Kalau saya pribadi, saya menyarankan untuk pilih singgah ke Kanazawa. Kita nanti akan lihat sama-sama kenapa saya lebih nyaranin untuk stay di Kanazawa daripada di Toyama. Nah, kalau lihat rute kita kali ini, jangan buru-buru dulu ke Kyoto ya. Masih ada satu highlight lagi yang belum kita kunjungin. Kita masih harus pergi ke daerah Shirakawago. Daerah Shirakawago sendiri, gimana cara perginya? Kita akan pulang pergi, startnya itu dari Toyama Station menuju ke Shirakawago, lalu balik lagi ke Toyama Station. Atau juga misalnya teman-teman start dari Kanazawa. Jadi ada dua option, tetapi kedua-duanya patternnya sama, yaitu pulang pergi. Start dari Toyama, balik lagi Toyama. Atau start dari Kanazawa, balik lagi ke Kanazawa. Nah, setelah teman-teman udah selesai dari Shirakawago dan Takayama, hari selanjutnya kita harus lanjut perjalanan ke Kyoto dan Osaka ya. Nah, untuk lanjut perjalanan menuju ke Kyoto atau Osaka, akses pertama kita yaitu Kyoto ya teman-teman. Jadi untuk menuju ke Kyoto Station sendiri, mesti start naik kereta dari stasiun Kanazawa. Nah, diingat teman-teman, kenapa tadi saya lebih menyarankan setelah kita selesai Alpine Route, saya lebih menyarankan untuk kita stay-nya di Kanazawa Station ya. Jadi ke Shirakawago-nya dari Kanazawa Station, karena ke Kyoto-nya itu juga akan lebih gampang, dan memang keretanya itu start atau berangkat dari Kanazawa Station. Dan ketika teman-teman sudah sampai di Kyoto, ya seperti biasa ya, balik lagi ke rute Golden Route yang utama, kita explore lagi Kyoto pada umumnya, Osaka pada umumnya, atau kalau teman-teman ingin mencari tempat-tempat yang lain lagi, yang lebih lokal lagi, tentu banyak sekali ya. Jadi karena asumsi saya ini adalah Golden Route alternatif, atau yang saya anggap teman-teman datang ke Jepang untuk yang kedua kalinya, ya paling nggak kita coba untuk explore lebih sedikit berbeda lagi
lagi ya teman-teman dari rute Golden Route utama dari area Kyoto Osaka yang udah kita kunjungin di perjalanan teman-teman yang mungkin baru pertama kali ke Jepang di Golden Route yang basic di video yang kita bahas sebelumnya. Gimana teman-teman? Mudah-mudahan video ini berguna untuk teman-teman semua yang sedang mengatur rute perjalanannya walaupun di masa pandemik ini. Saya yakin suatu saat ya cepat atau lambat dunia akan kembali lagi normal dan kita juga bisa enjoy lagi bepergian ke mana-mana dengan aman. Dan di masa yang sulit ini ketika kita belum sempat jalan-jalan dengan virtual tournya tadi walaupun singkat, mudah-mudahan ini bisa jadi obat penenang buat kita semua yang udah kangen jalan-jalan ke Jepang. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini supaya saya terus semangat untuk membuat schedule-schedule selanjutnya yang pastinya nggak kalah menariknya. Dan tentunya kita akan bahas terus juga ke rute-rute domestik sampai ke rute yang mungkin tidak dijual pada umumnya. Thank you banget sekali lagi. Stay tune terus di Yumebia Channel. Keep healthy. Jangan lupa pakai masker, jangan lupa hand sanitizer, jangan lupa juga social distance, membuat sirkulasi udara ruangan yang baik, dan jangan lupa untuk selalu menghindari kontak langsung atau kontak yang terlalu dekat dengan orang lain. Oke, sampai sini dulu. Ketemu lagi di video selanjutnya ya. Bye bye. Arigatou gozaimasu.